Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah, karunia dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Seraya marilah pula kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya juga senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga amal ibadah yang telah, sedang dan akan kita laksanakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah pula kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah kaum muslimin, jamaah sidang hari raya Idul Adha yang berbahagia. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini masih bisa berhari raya. Sebab jangan-jangan ada di antara saudara-saudara kita yang Islam yang setiap waktu, setiap kali senantiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur aku. Mudah-mudahan aku ketemu dengan hari raya. Tetapi siapa tahu ada yang sudah keburu dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang menyingkapinya masa bodoh. Ketemu dengan Idul Adha syukur, tidak bisa ketemu apa boleh buat. Oleh karena itu Allah memberikan karunia nikmatnya berupa umur yang panjang sehingga kita bisa hadir di sini, bisa merayakan, bisa menikmati yang namanya Idul Adha. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan umur yang panjang kepada kita, Allah akan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, setiap kali kita merayakan Hari Raya Idul Adha, maka yang ada di benak kita, di kepala kita, di pikiran kita, terbayanglah kita. Ada saudara-saudara kita Islam yang memakai baju putih-putih, mereka mengerjakan ibadah haji, lalu pulang ke tanah air, ke tempat kita, dan mereka suatu saat akan akrab, akan biasa dipanggil dengan Pak Haji, Bu Haji, Dek Haji, dan sebagainya. Begitu pula setiap kali kita merayakan yang namanya Idul Adha, maka yang ada di benak kita, di pikiran kita, terbayang kita bahwa ada umat Islam yang akan memotong, menyembelih kambing, sapi, kerbau, unta dan sebagainya sebagai hewan kurban. Maka teringatlah kita akan bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kalau secara khusus Hari Raya Idul Adha yang biasa kita kenal dengan sebutan Hari Raya Haji atau juga dengan sebutan Hari Raya Kurban, maka pada saat itulah dilaksanakan salah satu di antaranya adalah penyembelihan hewan kurban. Kalau secara khusus bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri Ismail alaihissalam. Allah memerintahkan itu pengorbanan yang begitu besar. Secara akal-akalan manusia yang sehat kita semua tentu tidak bakal melaksanakan perintah itu. Apapun dalilnya, mengapa darah keturunan kita sendiri, anak kandung sendiri masa disembelih? Dan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin menunjukkan kekuasaannya dan memberikan mukjizat kepada Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka oleh Allah digantilah itu dengan kibas, dengan kambing atau dengan domba. Begitu besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu secara khusus. Bagaimana dengan secara umum? Apabila kita belum mampu, belum bisa untuk melaksanakan karena membutuhkan biaya untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban setiap tahun, maka secara umum pun bisa kita lakukan. Bapak-bapak,
seorang ayah, seorang suami yang keluar dari rumahnya di pagi hari mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya, apabila dilakukan dengan serius, dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka pengorbanannya, langkah kakinya, capeknya, perihnya dia, kuncinya adalah ikhlas, maka oleh Allah itu bernilai pahala dan bermakna pengorbanan. Ibu-ibu yang senantiasa mengurus rumah tangganya dengan baik, benar, lillahi ta'ala, kuncinya dengan keikhlasan, maka itu juga disebut dengan pengorbanan. Membersihkan lingkungan pekarangan rumah, gotong royong di lingkungan RT. Apa yang bisa kita berikan? Apakah materi, imateri, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Itu juga bentuk pengorbanan kita secara umum. Kuncinya sekali lagi, apabila dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka itu bernilai pahala dan bermakna berkorban. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat, sidang hari raya Idul Adha rahimakumullah adalah sepasang suami istri yang telah berkeluarga. Awal di kehidupan mereka berumah tangga penuh dengan keceriaan, rukun, damai, bahagia. Tahun-tahun dilaluinya dengan kebahagiaan. Sampai suatu saat oleh Allah serentak diberikannya beguyur, oleh Allah itu diunjur rezeki. Akhirnya meningkatlah kadar ekonomi mereka. Meningkat. Mengapa Allah memberikan rezeki? Lambat laun kehidupan mereka ini berubah. Yang tadinya belum punya sepeda motor, sudah punya sepeda motor. Yang tadinya belum punya mobil, telah membeli mobil. Syukur alhamdulillah. Ingat awalnya adalah mereka rukun, damai, bahagia, dan Allah ridho terhadap mereka. Lambat laun seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, ternyata dengan Allah memberikan banyak rezeki sebagai ujian, sebagai cobaan, sebagai rezeki bagi dirinya, mulailah keduanya yang tadinya rukun, sering ketemu, bahagia, akur, mulailah sibuk dengan kesibukan masing-masing. Yang tadinya bisa ketemu setiap hari, maka volume ketemunya sudah mulai berkurang. Mengapa? Jangan-jangan si bapak mengatakan, saya mengerjakan bisnis itu, pekerjaan ini itu, sehingga volume ketemu sulit. Begitu juga seorang istri, dia mengatakan, aku juga sibuk mengurusi rumah tangga. Akhirnya bentroklah mereka, ribut, bebantah. Sang suami mengklaim, aku loh yang paling keren, aku loh yang paling capek, pengorbanan aku loh yang paling banyak, kata si suami. Dijawab pula oleh sang istri, kamu, memang tugas kamu nyari nafkah, nyari rezeki buat kami, tapi menjaga rumah, mengurus rumah ini sampai bersih dari halaman sampai ke dalam rumah dan semuanya, aku galuh, kata sang istri. Mereka mengklaim, mengatakan pengorbanannya lah yang paling besar. Dan singkat kata akhirnya mereka berpisah. Hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, untuk mengkategorikan bagaimana pengorbanan itu, kita tidak bisa mengklaim, mengatakan bahwa saya yang paling. Oleh karena itu serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kuncinya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Hadirin yang berbahagia, begitu juga terhadap saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan kewajiban menunaikan ibadah haji. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka, semogalah mereka akan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Seraya juga kita berdoa dan pasang niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semogalah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Kita bisa mendaftar, kita bisa dipanjangkan umur, dan insya Allah kita pun akan dapat melaksanakan ibadah haji itu. Begitu juga kepada saudara kita yang telah melaksanakan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kurban mereka, dan Allah pun akan memberikan rezeki kepada kita insya Allah tahun depan.
jatah kita diberikan rezeki untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Hadirin yang berbahagia, akhirnya sebagai penutup dari khutbah ini, marilah kita senantiasa satu, ikhlas lillahi ta'ala atas segala yang kita lakukan. Yang kedua, pengorbanan kita dalam bentuk apapun serahkan aja deh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah diungkit-ungkit, biarlah Allah yang menilainya, dan insya Allah nanti kita akan memetiknya nanti di yaumil akhir. Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat khutbah ini. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.